Hello everyone, welcome to our mini mini podcast. podcast. Kenalin dulu, nama aku Sulistia Slamaskia dan di sini ada teman aku. Saya Aiman Herdiansyah. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas soal sesuatu yang lagi viral di media sosial. Ini tuh salah satu isu yang bikin aku greget sih. Betul banget nih. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal dokter yang diserang oleh netizen gara-gara klarifikasinya tentang penyakit GERD. Nah, katanya GERD ini bisa bikin orang meninggal. Terus pas dokternya udah klarifikasi jelasin secara medis, malah ribut netizen. Iya sih, jadi ini tuh bukan soal tentang penyakit aja ya, melainkan menyangkut pengalaman orang, emosi sama kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis. Nah, sebenarnya dari yang aku pahami dari kasus ini, dokter itu tuh cuman bilang bahwa GERD ini gak bisa langsung dibilang penyebab kematian. Iya benar. Tapi netizen itu kayak nanggepinnya tuh beda. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa dokter itu menyepelekan kondisi sama pengalaman seseorang tentang rasa sakitnya itu. Padahal seperti yang kita ketahui ya Teh, bahwa di dunia medis itu ada yang namanya sebab langsung dan sebab tidak langsung. Nah, dari sini aja kita tahu kan itu Teh beda. Iya benar. Jadi ini tuh kayak kelihatan banget gap bahasa medis sama cara masyarakat menerima informasi itu beda. Nah, ditambah sekarang tuh medsos seringnya nampilin potongan kecil berupa video seperti di TikTok ya Teh. Iya, Nah, itu kan dari penjelasan yang panjang dan masyarakat cuma nerimanya dalam bentuk potongan-potongan kecil yang enggak terstruktur. Pastilah terjadi di situ namanya konflik. Iya, bener banget. Menurut aku ya, ini tuh masalah literasinya yang masih kurang, Kang. Iya, setuju banget Teh. Karena banyak orang menganggap informasi kesehatan itu dapat dipahami atau dimengerti itu secara instan. Padahal satu kata istilah medis itu memiliki berbagai arti tergantung konteksnya. Iya, benar. Jadi kan ketika seseorang tuh hanya berpegang sama pengalamannya aja ya, terus dibandingin sama fakta medisnya, ya jelas beda dong, Kang. Nah, ini yang sering dilupain Teh, bahwa pengalaman tuh valid secara emosional, tetapi untuk ilmu medis tuh kita bekerjanya secara sistematis. Iya, jadi penting banget ya buat bisa ngebedain mana opini, pengalaman sama fakta medisnya. Jadi gini Kang, media sosial itu bikin emosi orang tuh cepet banget nyebarnya ya? Iya Teh, satu komentar marah aja itu bisa jadi pemicu ratusan komentar marah lainnya. Jadi yang lama-lama tuh yang dibahas itu bukan diskusi tentang isunya, jadi malah ke personal gitu loh. Iya, yang dibahas bukan argumen, tapi lebih ke profesi, bahkan ke personalan. Iya sih, parah banget. Padahal dokter juga manusia ya. Iya, bukan mesin penjawab ya Teh. Padahal mereka juga tahu bahwa tekanan mental untuk tenaga kesehatan itu nyata ya Teh, tapi seringnya nggak kelihatan. Benar sih, sampai-sampai ada dokter juga yang ikut turun nanggepin isu ini. Ya. Aku jadi kepikiran ya, kalau misalkan tenaga kesehatan itu terus-terusan dihujat, diserang sama netizen itu, apa gak kapok ya mereka buat ngasih informasi ke masyarakat? Menurut aku iya sih, resiko disalahpahaminya terlalu besar ya Teh. Padahal edukasi kesehatan itu penting banget nih untuk masyarakat. Iya, jadi kalau misalkan dokter nantinya lebih memilih diam, yang rugi bukan cuma mereka ya, tapi masyarakat juga. Jadi kan karena informasi yang benar itu jadi kalah sama opini yang viral ya. Iya. Sampai kalau kita tarik ke nilai yang kita pegang sebagai bangsa Indonesia, ini tuh menyangkut ke nilai sikap gak sih Teh? Iya benar banget, ini tuh menyangkut nilai beradab, terus nilai menghargai, juga cara kita berpendapat. Kita boleh sih gak Teh, nggak setuju sama pendapat orang lain, tapi seharusnya kita lebih manusiawi dan menghargai pendapat orang lain juga. Iya dong, dan diskusi itu harusnya bikin orang lebih paham, bukan malah pada ribut gak sih? Iya, dan menurut aku ini tuh nyambung dengan inti nilai kebangsaan kita yang sering kita lupain di dunia digital sekarang. Iya benar. Kalau dari kebijakan kesehatan ya, Kang, menurut Akang apa sih yang harus dibenerin? Kalau menurut aku sih mungkin dari pertama
edukasi tentang kesehatan tuh harus dilakukan lebih konsisten. Jadi jangan nunggu dulu viral baru dijelasin. Iya, benar. Nah, kalau dari segi bahasanya, kalau bisa dijelasinnya secara yang mudah dimengerti. Iya, Jadi benar. awam friendly lah. Jadi Iya. biar nggak ada konflik yang kayak gini lagi betul. teh. Ya. Kalau menurut aku ya, selain itu juga tenaga kesehatan itu harus punya perlindungan di ruang digital gitu. Karena kan klinik medis juga ada apa ya, mekanismenya sendiri. Oh, jadi bukan trial by netizen ya teh? Iya. Kalau dari kita sebagai masyarakat nih Kang, hal yang paling dasar itu sebenarnya kita mikir dulu sebelum bereaksi. Iya, harusnya nanya dulu ke diri sendiri. Kita tuh dapat info ini tuh valid enggak? Terus atau cuman berupa potongan-potongan video penjelasan gitu ya? Iya, bisa biasain cross check dulu ya sumber yang validnya, dan gak semua opini itu bisa dikomentari. Iya, gak harus langsung dikomentari ya. Sementara buat tenaga kesehatan, komunikasi publik itu penting supaya ilmu medis yang mereka pahami bisa dipahami oleh masyarakat lain tanpa disalahartikan. Iya, benar. Nah, teh dari kasus GERD ini kita belajar banyak hal. Bukan cuman belajar soal penyakit, tetapi belajar bagaimana cara bersikap dalam masyarakat juga. Iya, benar. Literasi kesehatan itu penting ya Kang, tapi literasi etika juga gak kalah pentingnya dong. Ya, jadi semoga kedepannya diskusi kesehatan di media sosial itu bisa lebih sehat ya. Ya. Nah, mungkin teh mini podcast kita ditutup dulu sampai di sini. Waduh, gak kerasa banget ya. Iya, padahal masih banyak nih hal yang perlu dibahas ya. Semoga bermanfaat ya guys. Thanks for listening and remember, stay critical and stay kind. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.